Shalom semuanya, shalom. Haleluya. Halo. Tuhan kita sungguh amat baik. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Pagi hari ini Tuhan mau kita melihat penderitaan dari perspektif Tuhan. Setiap kita tidak menginginkan yang disebut rasa sakit. Semua kita menghindari rasa sakit. Itulah cenderungan dasar semua orang. Maunya semua yang baik, sehat, tidak ada kesukaran, kesulitan, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit. Tetapi saudaraku, bagi kita orang percaya, segala sesuatu yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Kita mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan, keadaan-keadaan buruk yang bisa kita alami, kesakitan, kesukaran, berbagai ancaman, tantangan, gangguan, berbagai pergumulan hidup yang kita alami, bisa terjadi. Tuhan izinkan itu untuk mengerjakan kemuliaan dalam hidup kita. Nah, ketika kita ada masa-masa sukar, masa-masa sulit, kita nggak mengerti, kita bertanya, "Why Lord? Kenapa Tuhan aku mesti mengalami ini? Tuhan, kenapa? Aku sudah setia melayani Tuhan, sudah baik dalam hal memberi perpuluhan, aku murah hati, suka nolong orang, aku bersemangat di dalam pelayanan dan semua tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan melalui gembala, gereja, saya lakukan dengan baik. Tapi kenapa Tuhan saya mengalami kondisi yang seperti ini?" Nah, seringkali tidak ada penjelasan, seringkali Tuhan membisu, atau seringkali kita tidak mendapatkan satu petunjuk apapun atau jawaban apapun. Di ayat yang kita baca, saudara, kisah mengenai saudara daripada Marta dan Maria, Lazarus yang sedang sakit, dan sakitnya sangat serius. Yang pasti bukan virus COVID-19 ya. Nggak tahu karena apa dia mengalami penyakit yang serius. Dan mereka berharap Yesus segera datang untuk mendoakan dan menyembuhkan Lazarus. Tapi Yesus sepertinya membiarkan. Yesus tidak langsung pergi untuk mendoakan Lazarus. Bahkan Yesus masih sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan ternyata Yesus terlambat ya. Ketika datang, Lazarusnya sudah meninggal. Yesus sengaja karena ada maksud, ada tujuan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita selalu ingin semuanya serba cepat. Ketika kita dalam persoalan-persoalan kehidupan, kita ingin cepat-cepat keluar dari persoalan itu, atau kita ingin bebas dari berbagai masalah itu, kita ingin cepat sembuh, kita ingin cepat baik, kita ingin cepat pulih, kita ingin cepat dilepaskan dari kesukaran, kesulitan. Tetapi kadang ya, tanda petik, Tuhan itu terlambat buat kita. Sepertinya Tuhan terlambat atau Tuhan berlambat. Dan Tuhan sengaja untuk berlambat. Dan kelihatannya Tuhan terlambat. Tapi ternyata, saudara, di balik yang kita anggap Tuhan terlambat itu, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mujizat besar, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Jadi mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita sedang menghadapi kondisi-kondisi yang sukar, yang sulit, sakit penyakit, dan berbagai macam kondisi-kondisi buruk lainnya, mari kita tetap percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan di balik semuanya ini. Bagiannya kita adalah kita harus katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saya tidak bilang bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan. Penyakit ada di dunia ini sebetulnya karena akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Berbagai kondisi buruk, malapetaka, kutuk, kemiskinan, dan sebagainya, itu terjadi oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi itu bukanlah dari Tuhan, karena yang buruk tidak datang dari Tuhan. Yang dari Tuhan selalu semua yang sungguh amat baik. Nah, tetapi saudara-saudara, Tuhan turut bekerja. Artinya begini, saudara. Ketika hidup kita selaras dengan Tuhan, ketika hidup kita, saudaraku, mengikuti kehendak Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita, maka pada saat tertentu atau pada musim tertentu, di waktu tertentu, kita bisa saja mengalami situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi dan situasi yang buruk yang tidak kita harapkan. Misalnya tadi diceritakan oleh Pak Jeffrey, ya, dia sudah berusaha sebaik mungkin disiplin mengikuti prokes COVID-19. Tapi ada pepatah berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, dia bisa jatuh juga. Artinya begini, inilah sisi kekurangan kita sebagai manusia. Ya, sisi kelemahan kita ada ya. Jadi kita sangat sulit untuk begitu sempurna sekali protek diri kita. Apalagi kalau kita berinteraksi dengan orang di luar sana, di ruang kerja, di tempat pekerjaan, di ruang publik, di marketplace. Ya. Jadi kalau selebihnya kita itu juga masih baik dan sehat, ya kita anggap proteksi Tuhan itu masih ada, tidak ada celah yang terbuka. Ya artinya begini, tetap Tuhan punya maksud untuk kesehatan kita. Tapi juga kalau ada yang mengalami terpapar COVID-19 seperti Pak Jeffrey dan beberapa teman yang lain, kita juga mesti melihat dari perspektif iman bahwa itu bukan kutuk atas hidup mereka atau malapetaka atas hidup mereka yang sengaja ditimpakan Tuhan atas hidup mereka, bukan juga karena ya mungkin mereka karena berdosa, karena jahat begitu sehingga ada celah penyakit datang ke dalam hidup mereka. Karena seringkali ada cara berpikir sempit yang menganggap kalau anak Tuhan, hamba Tuhan itu kena sakit atau hal-hal semacam itu, ya kesukaran, kesulitan dan hal semacam itu, mungkin ada dosa, ada kejahatan yang dia lakukan sehingga ada celah bagi iblis untuk menyerang hidupnya. Tidak selalu seperti itu. Jadi saya ajak saudara untuk berpikir dari cara berpikir yang berbeda. Pagi hari ini Tuhan menyatakan jelas di sini bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bisakah kita katakan bahwa kebangkrutan yang saya alami ini akan menyatakan kemuliaan Allah? Bisakah kita mengatakan bahwa kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup ini adalah kesempatan Tuhan menyatakan kemuliaan Allah? Bisakah kita mengatakan sebuah pengkhianatan itu akan menyatakan kemuliaan Allah bagiku? Bisakah kita mengatakan bahwa kalau aku di PHK berarti Tuhan sedang menyatakan kemuliaan Allah bagiku? Bisakah kita mengatakan bahwa sebuah impianku, sebuah doaku, sebuah harapanku tertunda? Aku pingin ke negara A, aku pingin bekerja di kantor A, aku pingin jadi B, aku pingin kuliah di universitas tertentu, tapi ada harapan-harapan yang tertunda. Bisakah kita mengatakan dengan iman kita bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan Allah di balik semua itu? Nah, ini perspektif iman kita, saudara. Ya, because we love God. Kita mengasihi Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan selalu punya rancangan yang sungguh amat baik buat kita. Tapi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik buat kita tidak selalu baik dalam versi kita. Bisa terjadi sebaliknya, kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan terjadi dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, ada hal-hal yang tidak beres.
Ada gangguan-gangguan di situ. Ada kerugian-kerugian di situ. Tapi bisakah kita melihat dalam perspektif iman hari ini, bahwa di balik semua itu, Tuhan menyatakan kemuliaan. Tadi seperti dibagikan oleh Pak Jeffrey, oh ternyata di dalam masa sakit dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa, dapat rema-rema yang luar biasa. Itu pun disaksikan oleh Roni. Ya, di masa sakit dia mengalami sebuah transformasi batin yang luar biasa. Ini tentu menurut saya kemuliaan yang paling besar. Dia mengalami transformasi batin yang luar biasa. Keintiman dengan Tuhan sebagai Bapa yang mulai dia bangun kembali. Kegairahan dia dengan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Hati dia untuk Bapa rohaninya, yaitu Pendeta Bram Sindun. Itu sebuah kemuliaan Allah yang besar. Fiona juga bercerita bagaimana dia belajar banyak hal dan ternyata, hey, aku juga bisa. Amazed, dia kagum, oh ternyata aku juga bisa, luar biasa. Dan di saat ini dia mendapat banyak order untuk bulan-bulan berikutnya yang bisa dia kerjakan untuk proyek-proyek. Wow, luar biasa kan? Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bersyukur. Bersyukur buat semua ketertundaan. Bersyukur buat harapan-harapan yang belum tersampaikan. Bersyukur buat kesulitan-kesulitan pergumulan hidup. Bersyukur buat perlakuan-perlakuan orang yang buruk terhadapmu. Bersyukur. Sebagai orang beriman yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya, imani, percaya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, haleluya, oleh di sini dicatat, oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oleh ya, oleh pengkhianatan itu bagi hidupmu, anak Allah akan dinyatakan dalam hidup. Saudara boleh sebut apa saja keadaan-keadaan yang buruk yang terjadi dalam hidupmu. Saudara dapat katakan oleh. Ya, haleluya. Amin. Jadi ada alasan hari ini untuk kita bersukacita, bersyukur, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yusuf dimuliakan, dan Tuhan dipermuliakan oleh hidup Yusuf. Ketika Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Ketika Yusuf harus menjadi budak. Ketika Yusuf ada di penjara. Jadi kalau saudara ngalamin, kok kenapa ya aku ngalamin banyak kondisi-kondisi yang buruk ya? Puji Tuhan. Itu tandanya akan ada kemuliaan yang besar. Haleluya. Mungkin Pak Okto bilang, kenapa aku ditaruh di desa yang listriknya juga belum masuk. Apalagi keluarganya miskin-miskin sekali, orang-orangnya miskin-miskin sekali, jam tangan pun tidak punya gitu ya, jam dinding pun tidak punya. Jam dinding harganya berapa sih? Kita mau melihat semua kondisi keadaan yang tidak kita harapkan, di luar dugaan kita, yang sebetulnya tidak kita suka, yang tidak menyenangkan buat kita. Itu bukan selera kita, itu bukan pilihan kita, itu bukan impian kita, itu bukan keinginan kita, itu bukan kelasnya kita, itu bukan levelnya kita. Oh, bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saya nggak tahu nanti kemuliaan Tuhan masing-masing, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan buat setiap kita masing-masing seperti apa kan? Tapi itu sudah pasti, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Sebab itu ampunilah musuh-musuhmu. Kalau ada orang yang menjebloskanmu ke dalam sumur, yang menjual engkau jadi budak, yang memenjarakanmu, bersyukur. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Ada sesuatu yang besar, kemuliaan yang besar di balik ini. Bersyukur untuk semua fitnahan-fitnahan atas hidupmu, pengkhianatan-pengkhianatan atas hidupmu, perlakuan-perlakuan yang tidak adil atas hidupmu. Kita bisa perluas
penyakit itu dalam berbagai macam kondisi yang menyakitkan kita. Di balik semua kondisi yang menyakitkan kita, haleluya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Yes. Tetap semangat, jemaat Tuhan. Di hari-hari ini tetap bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, relax. Everything in His control. Semuanya dalam kontrol Tuhan. Don't try to control everything. Jangan coba untuk mengontrol segala sesuatu. Do your best and God will do His rest. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa Anda lakukan, dan selebihnya bagian Tuhan yang lebih baik.